Baiklah teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai chapter 7 yaitu tentang adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini nanti itu adalah kelas kata yang paling nggak penting di kalimat ya, teman-teman. Jadi misalnya gini, makanya saya taruh di chapter 7 karena ini termasuk kelas kata yang ini pilih yang terakhir gitu. Ya, jadi kalau sudah dicek semuanya nggak ada masalah, berarti pasti masalahnya di adverb. Bisa dibilang seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi kata keterangan atau adverb itu secara bentuk itu ada dua ya. Jadi ada yang kata keterangan itu bentuknya itu murni. Dia adalah kata keterangan atau pure ya. Contohnya nih, misalnya saya punya adverb of probability, keterangan kemungkinan. Caranya kita bilang mungkin. Yaitu yang pertama kita punya perhaps, possibly, probably, maybe, dan seterusnya. Oke, nah ini artinya mungkin. Kemudian yang kedua, adverb of negation. Nah, itu yaitu kata not, artinya tidak atau bukan. Kemudian berikutnya ada adverb of distinguishing. Jadi keterangan distinguishing itu artinya kayak kalau nggak salah pembeda gitu ya. Keterangan yang membedakan eh, yang dijelaskan itu. Contohnya ada kata only, ada just, ada even. Artinya even bahkan. Kalau only sama just artinya sama-sama hanya gitu ya. Sama kayak solely gitu. Kemudian ada especially, khususnya, exactly, lebih tepatnya kayak gitu. Kemudian ada adverb of degree atau intensity atau keterangan tingkatan gitu ya atau intensitas. Nah, ini biasanya untuk menjelaskan kata sifat. Makanya ada namanya degree of comparison atau perbandingan ya. Tapi nggak semua degree itu perbandingan, teman-teman. Contohnya ada really artinya sangat, very itu juga sangat, extremely juga sangat. Kemudian ada rather artinya agak gitu ya. Ada more itu artinya lebih, ada most artinya yang paling, paling gitulah seperti itu. Kemudian ada adverb of frequency, jadi seberapa sering. Biasanya ini untuk menjelaskan kata kerja sama kata sifat. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually biasanya, often sering, always selalu. Kemudian kita punya adverb of manner, keterangan cara ya teman-teman. Nah, biasanya keterangan cara ini dibuat dari kata sifat yang belakangnya ditambahi dengan ly. Contohnya ada slowly, itu dengan perlahan. Beautifully, dengan indah atau dengan merdu misalnya. Ada well, dengan baik. Joyfully, itu dengan riang. Kemudian ada adverb of place, keterangan tempat. Contohnya ada here, di sini, there, di sana. Kemudian ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya now, sekarang, then itu punya dua arti ya teman-teman. Then itu bisa artinya kemudian, sama kayak later gitu ya. Then juga bisa berarti pada waktu itu. Kemudian yesterday, kemarin, tomorrow, besok. Nah, selain keterangan yang kalau kita cek di kamus itu memang kelas katanya adalah keterangan, ada juga keterangan itu yang dibuat dari kelas kata lain. Kelas kata apa itu? Yaitu kelas kata preposisi, teman-teman. Dan preposisi ini fungsinya memang hanya bisa membuat keterangan, tapi dia nggak bisa sendirian ya. Preposisi ini supaya dia bisa menjadi keterangan, itu nanti setelahnya harus ada object of preposition, ada objeknya. Nah, objeknya preposisi itu bisa dibuat dari kata benda atau kata ganti, teman-teman. Oke, jadi preposition plus object, jadi plus noun atau plus apa namanya pronoun itu nanti dia jadi satu kesatuan, dia akan berubah menjadi adverb atau kata keterangan. Nah, untuk contohnya, misalnya kita punya adverb of manner, keterangan cara. Nah, itu contohnya ada kata on foot, artinya adalah dengan berjalan kaki. Ada with a knife, dengan sebuah pisau. Ada like a diamond, seperti sebuah berlian. Seperti itu. Kemudian contoh lain ada adverb of place, keterangan tempat. Contohnya ada at home, itu di rumah. To the market, itu di pasar ya. Sorry, bukan di pasar, tapi ke pasar gitu. Kemudian ada on the desk, di atas meja. Kemudian ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya in 1993, di tahun 1993, during World War I, selama Perang Dunia I, dan sebagainya. Kemudian ada adverb of agent atau keterangan pelaku, teman-teman. Nah, ini biasanya dipakai di kalimat pasif ya. Jadi kita pakainya by biasanya. Contohnya by the police, oleh para polisi. By him, olehnya laki-laki, misalnya seperti itu.
Nah, itu tadi adalah bentuk dari adverb atau keterangan. Jadi ada dua, ada yang asli adverb kalau kita cek di kamus memang dia keterangan, ada juga yang dia dibuat dari kelas kata lain yaitu preposisi. Fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan, seperti itu. Nah, kemudian tempatnya di kalimat di mana keterangan ini? Nah, keterangan itu fungsinya banyak, teman-teman. Dia bisa menambahkan detail. Ke siapa? Yang ditambahi, yang dijelaskan itu kelas kata apa? Ke semua bagian kalimat. Jadi dia bisa menjelaskan predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Jadi dia bisa menjelaskan kata kerja di predikat, juga bisa menjelaskan adjektif atau kata sifat, kemudian ada noun, kata benda, ada adverb juga, kata keterangan. Oke, nah kita bahas dulu untuk keterangan yang ketika dia menjelaskan predikat tempatnya di mana. Nah, sebelum kita mengetahui keterangan yang menjelaskan predikat tempatnya di mana, kita harus pahami dulu bentuk predikat itu nanti ada 3 di dalam kalimat, teman-teman. Oke, jadi ada predikat itu berbentuk to be saja. Ya, contohnya ada is, kalau nggak itu kalau nggak gitu are, kalau nggak gitu was, kalau nggak gitu were. Oke, nah nanti kalau predikatnya berupa is, am, are, atau was, were saja, nggak ada kata kerja lain setelahnya, keterangan ini letaknya adalah di setelahnya. Ya, jadi tempatnya nggak boleh di sebelumnya is, am, are, was, were, tapi di setelahnya. Kenapa? Karena subjek dan predikat apa atau to be ini dia harus lengket, teman-teman, harus ketemu satu sama lain. Oke, jadi nggak boleh dipisah. Oke, kemudian contohnya seperti ini. I am here, saya di sini, bukan I here am. Itu bahasa bakunya ya atau bahasa formalnya itu urutannya seperti ini. I am here, bukan I here am. Seperti itu. Kemudian kalau dia predikatnya berupa verb tunggal, jadi ada kata kerja yang punya arti tapi dia sendirian, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2. Contohnya adalah washes, mencuci, runs, berlari. Run juga bisa artinya menjalankan. Belong artinya miliknya, seperti itu. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia nggak ada auxiliary-nya, itu teman-teman boleh pisahkan dengan subjeknya. Jadi keterangan itu boleh di setelahnya subjek, boleh juga di setelahnya kata kerjanya. Oke, contohnya adalah I always come on time. Nah, di situ ada dua keterangan ya. Yang pertama sebelumnya come itu ada adverb of frequency, always artinya selalu. Nah, di setelahnya on time itu keterangan waktu, artinya tepat waktu. On time artinya keterangan cara, dia keterangan cara, tepat waktu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau predikatnya itu berupa auxiliary verb, kombinasi auxiliary sama verb ya. Contohnya ada would consider. Ada lagi had been invented. Nah, kalau misalkan predikatnya agak panjang-panjang seperti ini, nanti keterangan itu boleh, teman-teman, jatuh di setelahnya auxiliary pertama, kedua, ketiga, atau bahkan setelah verbnya. Yang nggak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi auxiliary pertama sama subjeknya itu harus nempel. Nggak boleh dipisah sama auxiliary. Nggak boleh dipisah sama keterangan. Oke. Jadi contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, di situ ada predikat is changing. Slowly-nya itu nempel di tengah-tengahnya, teman-teman, di setelah auxiliary is. Itu nggak apa-apa. Slowly juga bisa dipindah di setelahnya changing juga nggak apa-apa. Misalnya, the world is changing slowly. It's alright. Nggak masalah, ya. Nah, itu adalah keterangan, keunikan keterangan ketika dia menjelaskan adverb. Nah, sekarang apa sih auxiliary itu? Oke, kita bahas tentang auxiliary, teman-teman. Tadi kan saya keceplosan auxiliary gitu. Jadi auxiliary itu sebenarnya dia juga kata kerja ya atau verb. Cuman bedanya dengan verb-verb yang lain, auxiliary ini namanya adalah kata kerja bantu. Dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja lain yang dibantu di dalam predikat, teman-teman. Jadi auxiliary harus ada verb setelahnya, ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar, yaitu yang pertama ada auxiliary keluarga do. Kita punya do, does, did. Kemudian yang kedua ada, do, does, did ini nanti verb setelahnya atau verb yang dibantu ini itu adalah verb 1 ya, teman-teman. Jadi bentuk asli. Do verb 1, does verb 1, did verb 1. Kemudian yang kedua ada to be. Keluarganya to be ada cukup lumayan banyak, yaitu is, am, are, kemudian was, were, kemudian be, been, sama being. Nah, to be ini dia adalah jenis auxiliary yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Jadi to be itu setelahnya boleh verb ing,
Setelahnya juga boleh verb 3 kalau pasif, ya. Kemudian yang ketiga, itu caranya kita bilang sudah, yaitu have. Have di sini artinya bukan memiliki ya, teman-teman. Have di sini kalau dia jadi auxiliary artinya sudah. Nah, keluarganya ada 3, yaitu have, has, had. Yang mana setelahnya atau kata kerja yang dibantu itu adalah bentuk ketiga atau verb 3, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu keluarganya modal auxiliary, yang mana setiap kata di modal auxiliary ini artinya beda-beda. Ya, will akan, shall itu bisa akan, bisa seharusnya, can itu dapat, bisa, mampu, mungkin juga bisa, must artinya pasti dan harus, may artinya mungkin, boleh, might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat tapi lampau gitu ya, would artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi akan tapi omong kosong seperti itu. Akan untuk mengandai-andai. Contohnya kemarin saya akan main ke rumahmu kalau nggak hujan. Nah, seperti itu. Jadi hanya akan tapi nggak dilakukan seperti itu. Nah, untuk modal itu setelahnya harus verb 1. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke adverb teman-teman ya. Nah, tadi adverb menjelaskan predikat. Nah, sekarang adverb ketika dia menjelaskan selain predikat, tempatnya di mana gitu. Yang pertama, ketika adverb menjelaskan adjektif, ya, sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai adjektif itu ada 3 jenis, yaitu determiner, itu adjektif yang harus ada noun setelahnya. Yang kedua ada deskriptif atau epithet, itu bisa tanpa noun. Dan yang terakhir ada noun adjunct, itu kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Seperti itu. Nah, nanti ketika adjektif itu jatuh sebelumnya noun seperti ini, itu masih bisa diselipin oleh keterangan, teman-teman. Jadi keterangan itu bisa di sebelumnya determiner atau di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang paling depan itu ada adverb of probability. Oke, contohnya perhaps dan teman-temannya tadi. Setelah adverb of probability itu diikuti adverb of negation boleh. Contohnya not. Kemudian setelah adverb of negation itu ada adverb of distinguishing misalnya. Contohnya even atau only biasanya. Oke. Nah, terus diikuti determiner. Nah, kemudian kalau mau diikuti deskriptif mau disempilin sama adverb lagi juga boleh. Ya. Jadi biasanya adverb yang nyempil di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif itu adalah jenis keterangan tingkatan atau adverb of degree. Contohnya very, contohnya most, yang paling ya, more, lebih lebih gitu. Very, sangat dan seterusnya. Setelahnya nanti biasanya masih ada lagi yaitu frekuensi. Biasanya contohnya ada commonly, frequently. Nah, kalau ada commonly, frequently ini kan hanya bisa menjelaskan kata kerja, ya kan? Karena dia keterangan cara. Commonly itu frekuensi maksud saya. Nah, nanti maka setelahnya deskriptif itu biasanya diikuti oleh participle. Jadi nomor 4 ini, teman-teman. Entah verb ing, entah verb 3, tapi biasanya verb 3. Ya. Nah, terus diikuti noun adjunct sama kata bendanya. Nah, itu tadi ketika keterangan menjelaskan adjektif. Sekarang keterangan menjelaskan noun. Nah, sebenarnya noun ini nggak bisa, teman-teman, dijelaskan sama adverb. Hanya ada beberapa adverb yang bisa menjelaskan noun ya. Nah, nanti tempatnya di setelahnya. Contohnya keterangan tempat, contohnya keterangan waktu, dan seterusnya. Keterangan tempat sama keterangan waktu biasanya ya yang bisa menjelaskan noun. Tapi sebelumnya itu juga ada bisa dijelaskan dengan adverb, tapi hanya satu jenis adverb, teman-teman. Yaitu, dua. Yaitu adverb of negation sama adverb of distinguishing. Itu pun nggak boleh langsung ketemu sama noun. Jadi nounnya harus ada determinernya dulu. Contohnya gini, not a good reason to live. Bukanlah sebuah alasan yang tepat untuk hidup, seperti itu contohnya ya. Di situ ada not sama to live, itu kan keterangan menjelaskan kata benda reason. Alright. Nah, setelahnya not itu nggak bisa langsung ketemu kata benda. Di situ setelahnya ada a-nya. Itu adalah determiner. Jadi harus ada determiner dulu kalau sebelumnya itu mau dijelaskan dengan not atau only. Biasanya not only juga boleh seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang adverb itu juga bisa menjelaskan adverb yang lain, teman-teman. Jadi keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain, tergantung jenis yang dijelaskan dan yang menjelaskan. Contoh, adverb itu bisa, contohnya adverb menjelaskan adverb lain itu here itu keterangan tempat, adverb of place, dijelaskan oleh keterangan negation, not. Jadinya not here. Tidak di sini atau bukan di sini. Nah, contohnya lagi misalnya dengan perlahan, itu adalah slowly.
itu bisa dijelaskan dengan keterangan degree, very slowly, dengan sangat perlahan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah keterangan nih. Sebelum kita jadi itu tadi ya, kesimpulannya gini teman-teman. Kapan kita pilih keterangan? Ketika teman-teman sudah cek semuanya, maksudnya subjek predikat, secara sentencing nggak ada masalah, kemudian titik-titik itu bukan di sebelum kata benda yang mana itu adalah tempatnya adjektif, ya. Nah, berarti itu tempatnya adverb. Kemudian hari ini kita juga belajar mengenai preposition. Nah, preposition itu kapan kita memilih di pilihan ganda ketika ada jawaban preposition? Nah, ketika teman-teman menemukan ada kata benda yang sebenarnya nggak boleh di situ ada kata benda. Oke, kalau nggak kata benda ya kata ganti. Ya, misalnya teman-teman, di sebelumnya noun sama pronoun ini kan titik-titik nih. Nah, di sebelumnya titik-titik di sini juga ada noun sama pronoun. Noun atau pronoun maksudnya. Kan nggak boleh noun ketemu noun. Ya, itu nanti noun punya objek. Seperti itu. Nah, maka noun yang kedua itu harus dirubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya supaya dia jadi keterangan. Seperti itu. Nah, itu adalah pemakaian keterangan dan preposisi di dalam soal structure TOEFL. Oke. Nah, sekarang sebelum ke contoh soal, kita bahas dulu ada beberapa kata yang penggunaannya itu khusus, teman-teman. Oke, jadi saya nyebutnya special word atau kata yang penggunaannya spesial atau khusus. Yang pertama adalah penggunaannya very. Oke, very sama really itu sebenarnya artinya sama-sama sangat. Kelas katanya juga sama, adverb. Keluarganya juga sama, adverb of degree. Oke. Nah, tapi penggunaannya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita mau bilang saya sangat mencintaimu, itu nggak boleh kita bilang I very love you, itu nggak bisa teman-teman. Oke, karena very nggak bisa menjelaskan kata kerja atau verb. Tapi kita bisa bilang I really love you. Karena really bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, contohnya nih, misalnya aku sangat ingin pergi ke pantai. Di situ sangat menjelaskan kata ingin. Yang mana ingin kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu want, itu kata kerja. Oke, maka untuk bilang sangat ingin, kita nggak bisa bilang very want. I very want to go to the beach. Dan teman-teman nggak akan pernah mendengar orang sana bilang seperti itu, yang asli Amerika atau British maksudnya. Oke, nanti pasti kalau ditranslate, I really want to go to the beach. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh lain ada aku sangat lelah. Nah, di sini sangat menjelaskan kata lelah. Lelah bukan kata kerja ya. Lelah itu adalah kata sifat, teman-teman. Nah, maka kita boleh pakai very, boleh juga pakai really karena lelah bukan kata kerja. Contohnya nanti kalau ditranslate, I am really tired itu boleh atau I am very tired. Itu juga boleh, teman-teman. Oke. Terus ada pertanyaan, kalau I love you very much, nah itu very-nya bukan menjelaskan love, tapi menjelaskan much, yang mana itu adalah keterangan cara, teman-teman. Oke, jadi very much, I love you so much, I love you. Nah, kalau really much juga bisa, tapi jarang, teman-teman. Jarang kita mendengar I love you really much, itu jarang seperti itu. Jadi kalau I love you very much itu boleh, tapi very-nya itu bukan menjelaskan love ya, teman-teman. Tapi very-nya di situ menjelaskan much. Sama kayak very beautiful. Sama kayak very slowly, seperti itu. Oke, dapat ya. Kemudian contoh ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Atau aku sangat tidak mengerti tentang berita itu. Nah, sangat tidak itu menjelaskan mengerti. Yang mana mengerti itu kata kerja atau verb. Kita nggak bisa pakai very ya. Jadi nanti kalau ditranslate, I don't really know about the news. Bukan I don't very know about the news. Oke. Kemudian yang keempat contohnya, liburan lalu sangatlah menyenangkan. Nah, menyenangkan itu fun atau exciting atau yang mana dia adalah kata sifat. Oke. Kata sifat itu atau adjektif itu boleh pakai very, juga boleh pakai really. Jadi kalau kita translate nanti, kita boleh bilang last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Contoh terakhir, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, ini kalau ditranslate, so did you really believe what she said? Karena sangat tadi menjelaskan mempercayai, ya, yang mana dia kata kerja. Nggak bisa kita bilang, so did you very believe what she said? Itu nggak bisa, teman-teman.
Seperti itu. Jadi walaupun mereka itu artinya sama, kelas katanya sama, keluarganya juga sama, tapi penggunaannya beda. Terutama very-nya ya. Very tidak bisa menjelaskan kata kerja atau verb. Seperti itu. Kemudian special word berikutnya kita punya enough, artinya cukup. Nah, enough ini ketika dia menjelaskan kata benda, enough ini termasuk ke penanda jumlah. Oke, teman-teman. Jadi tempatnya di sebelumnya, sama kayak some, sama kayak each, sama kayak one, two, three, sama kayak many, dan seterusnya. Ya. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi kalau yang dijelaskan selain kata benda, maka yang dijelaskan dulu baru enough-nya ditaruh di belakang. Oke, jadi lebih ke penempatan. Karena saya pernah menemukan satu soal jenis ini, teman-teman, di soal yang asli ITS. Nah, contohnya kalimatnya adalah, aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, cukup menjelaskan kata benda uang. Maka urutannya tetap cukup dulu baru uang kalau ditranslate ya. Jadinya I don't have enough money to buy the car. Bukan I don't have money enough to buy the car. Seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, cukup menjelaskan kata berani yang mana kalau kita translate itu kata sifat ya, brave. Nah, karena kata sifat, maka cukupnya letaknya di setelahnya, nanti kita balik kalau ditranslate. Oke, jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Dan contoh terakhir, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, teman-teman. Kalau dicek di kamus, itu adalah kata sifat, bukan kata benda. Maka nanti cukupnya diletakkan di setelahnya. Ya, jadinya, he is good enough at English. Seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan untuk penggunaan enough ini. Ya, enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya itu sama-sama cukup. Ya, jadi contohnya sufficient enough itu dianggap pemborosan. Cukup-cukup atau cukup memadai itu kalau dalam bahasa Inggris baku itu dianggap pemborosan, teman-teman. Karena ada pengulangan. Atau kalau teman-teman penasaran itu namanya pleonasm. Contohnya repeat again, itu pemborosan. Namanya repeat, ulangi ya lagi gitu, nggak perlu disebutkan again itu. Contohnya lagi ada let's join us. Nah, itu let's itu let us, teman-teman. Nggak perlu kalau pakai let's ya let's join aja, atau kalau nggak pakai let's join us itu baru boleh. Oke, tapi jangan bilang let's join us, itu pemborosan. Ada banyak sekali jenis-jenis pleonasm ya. Salah satunya sufficient enough atau adequate enough ini. Sama, adequate enough itu artinya cukup-cukup. Itu jadi pemborosan. Jadi dihapus salah satu. Oke. Kemudian yang spesial berikutnya adalah penggunaan, sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Come on join us. Nah, itu boleh ya. Come on, join us, itu boleh. Kayak gitu, that's right. Kan nggak ada us-nya. Tapi kalau let's, hati-hati. Let's itu singkatan dari let us, teman-teman. Let's, itu baca cepatnya di speaking ya. Let's join, let's swim. Ayo berenang gitu. Let's swim. Itu let us swim. Seperti itu. Jadi jangan dikasih us lagi. Oke. Kemudian special word yang berikutnya adalah penggunaan ever. Ever ini biasanya kita mengartikannya pernah, ya. Nah, tapi ever ini nggak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif, nggak bisa, teman-teman. Misal nih, saya punya dalam bahasa Indonesia kalimatnya berbunyi, saya pernah, misalnya, saya pernah bertemu Mr. P, misalnya. Nah, itu kalau di translate bukan I ever met Mr. P atau met with kalau nggak sengaja ya. I ever met with Mr. P misalnya. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Kita nggak bisa pakai ever di sini. Oke, jadi ini salah. Walaupun kalau ditranslate enak ya. Jadi ever itu nggak bisa dipakai di sembarang kalimat positif. Terus kapan kita pakai ever atau kapan kita boleh pakai ever? Ever itu dipakai hanya di kalimat yang ada superlatifnya saja. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Kita bisa pakai the most, dan dia harus pakai the ya, kalau most, teman-teman. The most. Oke. Atau EST, the EST. Jadi belakangnya itu ditambah EST, itu artinya yang paling. Penggunaannya sama kayak most itu sama kayak more, ya teman-teman. The most itu sama kayak more. The EST itu penggunaannya sama kayak ER, yang kita bahas di hari kelima. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang superlatif, yang paling contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Itu boleh dikasih ever. Karena ada kata the weirdest, itu superlatif. Oke.
Kemudian selain superlatif, ever juga boleh di kalimat tanya nggak apa-apa. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah itu kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Nah itu pakai ever nggak apa-apa karena ini kalimat tanya. Walaupun di soal structure TOEFL nggak pernah ada kalimat tanya ya teman-teman. Tapi hanya untuk informasi aja buat teman-teman. Happily ever after, beda. Ever after beda ya teman-teman. Itu jadi satu kesatuan ever after itu. Ever after itu satu kata teman-teman. Sama kayak apa ya? Everlast kayak gitu. Sama kayak evergreen. Nah itu selama-lamanya artinya. Kalau ever after berarti akhirat, sampai ke akhirat, sampai meninggal dunia seperti itu. Itu beda, itu satu kata ya. Kemudian yang berikutnya di kalimat negatif itu juga bisa. Contohnya adalah tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah ini saya ambilkan dari lirik lagunya Green Day kalau nggak salah. Itu kalimatnya berbunyi nothing's ever built to last. Nah itu boleh pakai ever karena ada kata nothing. Walaupun itu bukan not ya, tapi itu dianggap semi negatif atau negatif lah seperti itu. Dan yang terakhir, ever juga boleh dipakai di kalimat yang ada kata hubung if-nya atau conjunction if-nya, teman-teman. Oke, contohnya adalah, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, itu nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Jadi, ever di situ dipakai nggak apa-apa karena ada kata if. Oke. Nah, itu tadi adalah special word. Sorry, ada satu lagi, teman-teman. Maaf. Tapi ini sebenarnya bukan special word ya. Cuman karena dia mirip, itu sering banget kekecoh gitu. Jadi nor, no, not, sama non itu kelas katanya beda. Artinya juga beda ya. Otomatis penggunaannya juga beda di kalimat. Yang pertama ada nor. Nor itu dia adalah anggotanya fanboys, teman-teman. Kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung. Ya, jadi fungsinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, atau karena dia fanboys, dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama aja. Ya. Dan nor ini juga kita bahas di hari keempat ketika kita belajar mengenai inversi. Nor ini juga satu-satunya conjunction, dia punya keunikan ya. Nor itu satu-satunya conjunction yang mana ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada no, ada yang masih ingat no itu kelas katanya apa, teman-teman? No itu artinya sama dengan zero, sama dengan nol. Dia menunjukkan jumlah dari bendanya. Jumlah dari suatu benda yang dijelaskan. Nah, berarti no itu kelas katanya apa? Masih ingat? Kelas kata yang menjelaskan benda atau memberikan sifat ke benda itu kelas katanya kata sifat ya, teman-teman, atau adjektif yang kemarin kita bahas. Oke, dia masuk ke dalam kata sifat yang menandakan jumlah bendanya. Kemudian berikutnya ada not. Nah, not ini yang hari ini kita bahas tadi namanya adalah adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Kemudian yang terakhir ada non. Non ini sama kayak nothing, sama kayak no one, sama kayak nobody. Itu adalah kata ganti atau pronoun. Nah, karena kelas katanya beda-beda, otomatis fungsi di kalimat masing-masing juga beda. Ya, jadi tergantung dilihat posisinya di mana seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya kurang lebih seperti ini. Contoh soalnya ya. Seperti biasa cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya di situ menyimpan. Makanya ada kata storage, itu artinya penyimpanan. Ya, kata bendanya atau subjeknya di situ adalah brain cells, artinya sel-sel otak. Nah, di sebelumnya itu ada conjunction by which. Oke. Nah, di sebelumnya conjunction by which itu ada subjek the mechanism, teman-teman. Predikatnya adalah is understood. Oke. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Ada bagian dari kalimat yang hilang. Nah, di situ yang hilang adalah di dalam predikat. Di tengah-tengahnya auxiliary dan verb. Yang mana itu hanya bisa diisi dengan keterangan. Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Yang not. Oke, makanya ada isn't. Itu singkatan dari is not. Isn't. Kayak gitu. Jadi itu nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories
is not clearly understood atau isn't, tapi di speaking, kalau di writing nggak boleh disingkat ya. Nanti kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah amobas. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah nggak ada conjunction, nggak ada predikat juga. Maksudnya nggak ada predikat lagi selain are. Ya, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat nggak ada masalah. Berarti di sini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Oke. Nah, kita lihat titik-titik di situ berada di setelahnya to be, kemudian di sebelumnya kata sifat. Berarti titik-titik ini menjelaskan kata sifat, teman-teman. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu kelas kata, yaitu kata keterangan. Nah, cari A, B, C, D yang kata keterangan, betul jawabannya yang alpha. Dia termasuk ke adverb of degree, ya, keterangan tingkatan. Sama kayak very, sama kayak really, extremely, terus rather, ada more, ada most, dan teman-temannya itu. Oke. Jadi jawabannya alpha nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh ketiga, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata showed, kemudian subjeknya adalah sculpture and Whitney. Oke. Kemudian, nah di situ ada conjunction that, subjek setelahnya adalah her parents. Kemudian predikatnya adalah recognized and encouraged, ya. Berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda a child, teman-teman. Ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, ya. Maka di sini ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana merubah kata benda menjadi keterangan? Kita tambahkan sebelumnya dengan preposisi. Jadi carikan pilihan A, B, C, D yang preposisi. Oke, biar nggak double kata bendanya. Oke, nah di pilihan ganda itu, atau kita cek satu-satu sebentar. Di pilihan teman-teman menjawab delta, ya betul. Jawabannya delta teman-teman. Kalau yang alfa itu salahnya gini. Ini sama kayak fanboys ya. Kalau teman-teman menemukan titik-titik itu di soal di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat. Fix jangan dipilih, itu sudah pasti salah. Oke, karena di soal structure TOEFL itu tidak ada yang tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran tanda titik. Artinya apa? Artinya predikat tidak boleh di paling depan. Seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo di situ ada subjek, predikat. Nah, conjunctionnya di sini yang nggak jelas. Setelah conjunction itu harus ada subjek predikat. Setelahnya titik-titik itu cuma ada subjek, tapi nggak ada predikatnya. Jadi ini bisa dibilang kebalik, teman-teman. Jadi harusnya CSP tapi SPC gitu. Jadi nggak. Nanti setelahnya C-nya ini nggak lengkap kayak gitu. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat lagi, tapi nggak dikasih conjunction lagi, nggak bisa ya. Nah, jawabannya yang delta, as di sini preposisi artinya adalah sebagai. Nah, jadi nanti kalau dibaca, as a child, sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak, pematung and Whitney itu menunjukkan sebuah kecerdasan dan bakat kecerdasan yang sangat tinggi dan bakat seni yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Nah, dari ketiga contoh soal tadi mengenai keterangan dan preposisi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang seperti biasa, teman-teman coba dulu. Di sini ada soal, waktunya adalah 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu sedapatnya ya di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama.
Oke, ada jawaban Charlie dan Delta. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata are attempting, subjeknya designers, kemudian sudah tidak ada predikat lagi ataupun conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat di paling depan, itu ada kata benda modern offices. Oke, ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double pemborosan. Ya, ada desainer sebagai subjek, sebelum koma nggak boleh ada kata benda lagi. Nah, maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu loh. Preposisi di pilihan ganda cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha, if itu conjunction, kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek dan predikat cuma satu. Kalau yang bravo, nah yang saya bilang, alasannya ada dua ya, yang bravo salah. Yang pertama, dia fanboys, tidak boleh muncul di awal kalimat. Yang kedua, kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Oke, kemudian kalau yang delta, once itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Walaupun dia juga bisa jadi conjunction. Tapi kita, once itu maaf, bukan preposisi, maaf. Once itu adalah keterangan ya, artinya pernah atau sekali, seperti itu. Nah, keterangan itu tidak merubah kata benda menjadi keterangan. Ya, dia hanya menambahkan keterangan aja. Yang merubah kelas kata itu cuma preposisi, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Jadi bersamaan dengan kantor modern yang semakin bermesin gitu ya, para desainer ruangan itu berusaha untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tadi dengan desain interior yang kurang banyak ukiran-ukiran, maksudnya yang lebih polos gitu ya, dan lebih santai seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat can be cultivated. Subjeknya adalah daily list. Itu sejenis bunga ya. Kemudian nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum koma itu ada kata benda lagi, yaitu hardiness. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan ness, 90%, 95% itu adalah kata benda. Ya, nah ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan ganda itu sebenarnya ada dua preposisi, teman-teman. Antara bravo atau delta. Ya, kalau yang alpha itu kata sifat. Kata sifat itu tidak merubah kata benda menjadi kelas kata lain ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Oke. Nah, sekarang yang bravo sama yang delta. Bedanya apa? Since itu artinya kalau dia preposisi ya, teman-teman, itu artinya sejak. Nah, kalau kita pakai sejak, kata benda yang dirubah menjadi keterangan nanti harus kata benda berupa waktu. Contohnya nama tahun, misalnya 1945 atau abad misalkan. Misalkan since the early 19th century misalkan. Atau peristiwa sejarah, misalkan Perang Dunia I. Since the First World War, kayak gitu itu bisa. Tapi hardiness itu artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik. Yang mana itu bukan kata benda waktu. Jadi since di sini artinya bukan sejak, tapi karena. Since yang artinya karena itu adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya. Nah, yang delta berarti jawabannya. Teman-teman, because sama because of itu beda ya. Kalau because itu conjunction, kalau because of ada of-nya itu satu kata, dia adalah preposisi. Nah, jadi nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan, karena tingkat kemampuan hidupnya yang baik, daylilies itu bisa dibudidayakan
cenderung dengan mudah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Seperti biasa kita lanjut lagi ke nomor 6, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Sepertinya bingung dengan kelas kata di sini. Gak apa, kita bahas bareng kalau gitu. Di situ seperti oke, ada jawaban Bravo atau Delta. Mari kita cek ya. Ada alfa juga. Oke, kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata developed, itu verb 2. Subjeknya adalah the technology. Oke. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap. Di soal nggak ada kata hubung, nggak ada conjunction. Hati-hati dengan that itu ya, teman-teman. That ini bukan conjunction. Ya, karena setelahnya itu nggak ada subjek predikat. Ya, sampai koma itu nggak ada subjek predikat. Di pilihan ganda juga nggak ada subjek predikat lagi. Nggak mungkin itu conjunction. Oke, jadi that ini itu adalah kata ganti, teman-teman. Artinya itu. Oke. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap. Di setelah titik-titik ada kata ganti atau pronoun yang mana ini nggak bisa dibiarkan tetap jadi pronoun karena nanti subjeknya double. Ya, ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Unlike itu preposition. Sama kayak like. Like yang artinya seperti itu juga preposisi. Unlike itu juga preposisi artinya tidak seperti. Nah, kalau yang alpha sama yang bravo, dissimilar sama different itu artinya sama, kelas katanya juga sama, teman-teman. Yaitu adjective atau kata sifat. Alright? Not likely itu kata keterangan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta itu preposisi. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete develop rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu, maksudnya adalah teknologi pada pembangunan menggunakan besi, teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton penyangga atau beton pendukung gitu ya, berkembang sedikit lebih cepat. Seperti itu. Nah, berarti masalahnya di kelas kata ya, teman-teman. Jadi memang harus sering-sering buka kamus ketika latihan. Terus dicatat ya, jangan biar nggak hilang gitu. Oke, lanjut ke nomor 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada 3 jawaban delta. Kemudian ada pertanyaan preposisi itu apa, Zar? Nah, bahasa Indonesianya itu juga preposisi, teman-teman. Cuman banyak yang bilang itu adalah kata depan. Tapi kalau saya bilangnya gini, preposisi itu jenis kelas kata yang mana dia itu fungsinya merubah benda setelahnya menjadi keterangan. Contoh gini, saya punya gelas. Gelas itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu adalah karakteristik suatu benda, teman-teman. Jadi gelas itu kata benda. Tapi kalau gelas itu di dalam kalimat dipakainya seperti ini. Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Gelas itu akan menjadi keterangan tempat. Itu jadi satu dengan di dalam. Jadi di dalam gelas itu keterangan tempat. Nah, di dalam itulah yang disebut dengan kata preposisi. Ada banyak sekali. Contohnya in, on, at, for, of, with. Kemudian since yang artinya sejak tadi. Kemudian ada until, ada before, after, dan seterusnya. Jadi ada sekitar 100 sekian preposition, teman-teman. Oke, tapi jangan dihafal ya, karena hafalan bukan belajar. Ini ya teman-teman latihan aja. Kalau bingung kelas katanya apa, silahkan cek di kamus seperti itu.
Oke, jadi semuanya saya lihat menjawab delta, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Hati-hati, spread di situ bukan verb 2 ya, dia verb 3. Dia pasif, bukan predikat. Kalau verb 3 berdiri sendiri seperti ini. Nah, predikatnya adalah verb SCS, kata kills di sini. Subjeknya adalah copper sulfate. Kemudian sudah nggak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya sentencing nggak ada masalah. Nggak ada yang hilang di predikat, di conjunction. Nah, berarti masalahnya di phrasing. Kalau kita lihat di setelahnya kills, itu ada 2 objek, teman-teman. Yang pertama algae, oke. Yang kedua itu berupa gerund, yaitu harming fish or aquatic invertebrates. Nah, ini nggak bisa kita biarkan tetap 2 objeknya, nanti double. Nah, maka objek yang kedua ini kita harus rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, di pilihan ganda itu ada 2 preposition, antara Charlie atau delta. Kalau ada seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus menggunakan cara mengartikan. Ya, kalau butuh preposisi, kemudian di pilihan ganda ada lebih dari 1 preposisi ya, misalnya 2. Pilihan itu menggunakan preposisi dan itu preposisinya bukan waktu atau tempat. Oke, maka teman-teman harus gunakan cara mengartikan. Contoh yang Charlie kita masukkan dulu ke titik-titik, nanti kalau diartikan copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Nggak enak ya. Kalau yang delta, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, berarti yang enak yang delta, ya sudah jawabannya yang delta. Karena conjunction sama preposition itu biasanya menghubungkan konteks, teman-teman. Bukan cuma kita harus pakai ini, kita harus pakai, tapi biasanya harus dengan konteks. Nah, konteks itu caranya kita hanya bisa mengerjakannya dengan mengartikan. Tapi tidak semua soal structure TOEFL itu bisa diartikan ya. Karena contohnya ada ada kata yang kelas katanya ada 2. Contohnya ada before after itu kelas katanya 2, teman-teman. Boleh dicek di kamus. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Nanti otomatis penggunaannya beda-beda seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada ada 2 jawaban alfa atau delta. Kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu di soal ya. Di situ ada spurt, artinya mendukung. Subjeknya adalah the development. Kemudian, hati-hati, with which itu bukan conjunction. Kenapa? Nanti kita bahas hari ke-10, teman-teman. Tapi alasannya gini, kalau teman-teman menemukan ada yang mirip conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikatnya, terus titik misalnya seperti ini, fix itu bukan conjunction. Nah, alasannya nanti kita bahas di hari ke-10, oke? Nah, berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Di situ sebelum titik-titik, teman-teman menemukan ada preposisi for. Preposisi itu setelahnya harus ada objeknya. Jadi harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objek preposition ya. Sebelum dia nabrak preposisi yang lain yaitu with di situ. Nah, berarti carikan kata benda dulu di sini atau kata ganti dulu di sini. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu panjang-panjang. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda itu kata sifat. Jadi cari kata sifat kemudian kata benda. Ya, kita cek yang alpha more accurate itu kata sifat. Nah, kemudian nabrak lagi preposisi, teman-teman. Nggak bisa, kita harus carikan benda dulu baru boleh menabrak preposisi yang lain. Oke, alpha nggak bisa karena ada than di situ. Kalau yang bravo more accurate itu kata sifat, kata bendanya sundials, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie sundials itu kata benda. Nah, yang bikin salah yang setelahnya, teman-teman. More accurately itu kata keterangan cara. Keterangan cara itu nggak bisa menjelaskan benda. Oke, yang bisa dijelaskan oleh kata keterangan cara itu cuma kata kerja. Contoh, tidur dengan lelap, bernyanyi dengan merdu, berlari dengan cepat. Nah, dengan itu adalah keterangan cara, ya.
Nggak bisa keterangan cara menjelaskan benda. Misalnya mobil dengan cepat kan nggak enak. Makanan dengan enak kan nggak enak. Kecuali makan dengan enak gitu bisa. Tapi kalau makanan dengan enak kan nggak enak. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta more accurately nggak ada kata benda nabrak preposisi lagi dan nggak bisa ya. Ya sudah berarti jawabannya bravo teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan dari alat-alat penanda waktu mekanik membantu pencarian atas sundial. Sundial itu mesin penanda waktu menggunakan matahari, teman-teman, menggunakan bayangan matahari. Contohnya patung obelisk di Alexandria, Mesir sana, kalau saya nggak salah ya. Nah itu menggunakan bayangan matahari untuk menentukan waktu di dalam satu hari. Tapi itu nggak bisa dibawa kemana-mana karena dia besar banget, tinggi banget gitu. Akhirnya dibuatkan yang kecil yang orang-orang itu bisa bawa kemana-mana. Nah cuman masalahnya kalau mendung itu bingung gimana kayak gitu. Jadi zaman dulu itu orang bingung nyari waktu-waktu gitu. Sampai ada jam pasir itu namanya sundials. Ya, sampai sekarang akhirnya ada mechanical timepieces atau jam yang mekanik seperti itu. Oke, jadi jawabannya bravo. Lanjut ke number 9. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban. Oke, Charlie, bravo. Alright, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya adalah Manchester, teman-teman. Kemudian nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga ya. Nah, di sebelum koma itu ada kata benda yaitu one time. Maka di situ kita harus carikan preposisi untuk merubah kata benda one time ini menjadi keterangan. Karena kalau nggak dirubah jadi keterangan nanti subjeknya double, ada 2. Oke. Nah sayangnya kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya dia keterangan tuh. Itu semuanya preposisi, preposisi. Nanti merubah one time menjadi keterangan semuanya. Nah ini nggak bisa juga menggunakan cara mengartikan. Ya, kalau dia waktu, itu kita namanya adalah collocation atau gandengan. Beberapa kata itu memiliki gandengan preposisinya. Oke. Nah, one time itu gandengannya adalah at. Tapi teman-teman tenang aja, di soal structure TOEFL yang asli dari ITS, jenis soal ini bisa dibilang 1% lah kemungkinan keluar. Bisa dibilang jarang banget. Bahkan selama 2 tahun saya menjoki TOEFL itu baru menemukan 1 soal. Oke. Jadi jangan khawatir. Ini kemungkinan keluarnya sedikit jenis soal kayak gini, teman-teman. Tapi jawabannya adalah yang bravo ya. Kalau kita cek di kamus. Nah, caranya untuk mencari gimana kita bisa tahu, itu kita cek di kamus. Oke. Jadi ini expression, teman-teman. At one time itu di satu masa kayak gitu. Oke, jadi at one time Manchester was the home of the most productive cotton mills in the world. Di satu masa Manchester itu merupakan rumah bagi industri kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Yang paling sering keluar tentunya itu chapter pertama, Miss. Yang gampang dulu yaitu cari subjek predikat itu. Sama chapter 2. Nah, nanti chapter 2 itu berkembang ke chapter 10. Yang sulit itu nanti di chapter 10 ya, mengenai penggunaan beberapa conjunction yang unik. Kemudian nanti conjunction subjek predikat itu bisa kita pendekkan. Nah, nanti kita pelajari hari ke-10 ya, ketika kita belajar tentang anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Itu yang paling sering keluar. Oke, kita lanjut teman-teman ke nomor 10 terakhir. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat absorb, artinya menyerap ya. Subjeknya adalah all living organisms. Kemudian kalau kita tarik ke belakang sudah nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Satu subjek, satu predikat. Nah, kalau kita lihat di setelah kata absorb itu ada dua objek, yaitu carbon 14 atau radiokarbon ya. Kemudian sama their existence. Nah, ini nggak bisa kita masukkan dua objek nanti pemborosan. Artinya titik-titik di situ harus kita masukkan preposisi, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, yang alfa bukan ya, alfa bukan preposisi, teman-teman. Kalau outside itu preposition, tapi kalau out aja itu dia keterangan ya. Jadi antara Bravo, Charlie atau Delta. Kita bisa menggunakan cara mengartikan. Kalau yang Bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus. Sebenarnya kata kuncinya teman-teman di sini. Constantly ini, secara terus-menerus ya. Jadi semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai hidup mereka atau mengenai keberadaan mereka. Nggak enak ya teman-teman. Bravo bukan, secara makna nggak bisa. Kalau yang Charlie around, kita baca all living organisms constantly absorb radiocarbon around their existence. Jadi semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Oke, kita cek dulu ya, karena masih nyambung teman-teman. Kalau yang delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau selama hidup mereka. Nah, yang paling enak karena ada constantly tadi ya, secara terus-menerus. Ini ngomongin waktu, teman-teman, bukan tempatnya. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang delta. Betul. Oke, yang throughout. Jadi throughout their existence itu sepanjang hidup mereka atau selama hidup mereka. Nah, itu tadi adalah materi mengenai keterangan dan preposisi ya. Jadi kelas kata yang paling tidak penting di kalimat ya, tapi ada soal structure TOEFL yang menanyakan jenis kelas kata ini seperti itu. Nah, kurang lebih tadi sudah kita bahas contoh soal dan pembahasan jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman before we dismiss the class, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas kemudian menemukan kesulitan, silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, everyone.